Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini, amma ba'du. Qala al-musannifu, hafidhahullahu ta'ala, ad-darsur rabi'u. Berkata Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan, hafidhahullahu ta'ala, dalam kitab beliau Syarhu Risalati Adabid Darisi wal Mudarrisi. Beliau masuk ke dalam pelajaran yang keempat yang ada dalam kitab ini, yaitu adabuhu fi tasnifihi. Ini merupakan salah satu cabang dari adab seorang ustadz, pengajar, atau ulama. Ya, atau seseorang yang mengajarkan keilmuan. Yaitu adabuhu fi tasnifihi, yaitu adab seorang pengajar terhadap atau dalam mengarang, atau dalam hal menyusun. Karena kita mengetahui bahwa seorang ulama, pengajar, atau juga guru itu tidak terlepas dari yang namanya mengarang, menyusun, atau menulis perkara yang berkaitan dengan keilmuannya. Kemudian beliau mengutip ucapan dari Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu ta'ala dalam risalah beliau, yaitu Adabud Darisi wal Mudarrisi. Beliau mengatakan, qala an-Nawawiyyu, ya, berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, yanbaghi an ya'taniya bit-tasnifi idza ta'ahhala lahu. Ya, yanbaghi an ya'taniya bit-tasnifi idza ta'ahhala lahu. Hendaknya seorang pengajar atau guru atau ustadz itu memberikan perhatian dalam mengarang atau menyusun atau menulis. Idza ta'ahhala lahu, jika dia memiliki keahlian dalam perkara tersebut. Fabihi yattali'u ala haqa'iqil ilmi. Yang dengan dia mengarang tersebut, itu dia dapat menelaah, menelaah hakikat dari ilmu. Wa daqaiqihi, dan juga penjabaran dan perincian dari ilmu tersebut. Wa yathbutu ma'ahu, dan juga dia dapat memperkokoh keilmuan tersebut. Mengapa? Li'annahu yattarruhu ila kathratit taftishi. Ya, karena yang namanya menulis atau mengarang itu akan memerlukan banyak penelitian. Wal mutala'ati, dan juga banyak penelaahan. Wat tahqiqi wal muraja'ati. Dan yang namanya menyusun atau menulis atau juga mengarang itu perlu banyak penelitian dan juga pengulangan, muraja'ah. Perlu tahqiq, meneliti, dan juga muraja'ah, mengulang. Walittila'i ala mukhtalifi kalamil a'immati. Dan juga yang namanya mengarang atau menyusun itu perlu memperhatikan berbagai pendapat ulama yang berbeda. Ya. Jadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Wa muttafiqihi, atau juga pendapat ulama yang bersepakat. Wa wadhihi min mushkilihi. Dan juga dalam mengarang itu perlu memperhatikan mana yang jelas
dan juga mana yang masih samar. Wa sahihihi min dha'ifihi, dan juga perlu memperhatikan mana yang sahih dan juga mana yang dha'if, yang lemah. Wa jazalihi min raqiqihi, dan juga dalam mengarang itu perlu memperhatikan mana yang fasih dan juga mana yang lemah. Wa ma la'tirada 'alaihi min ghairihi. Dan juga perkara yang tidak ada sanggahan dari yang lainnya. Wa bihi yattasiful muhaqqiqu bi sifatil mujtahidi. Maka dengan hal tersebut hendaknya seorang muhaqqiq, seorang peneliti, itu hendaknya menyifati dirinya dengan sifat seorang mujtahid. Kemudian beliau melanjutkan, wal yahdhar kullal hadari an yashra'a fi tasnifin. Dan hendaknya seorang pengajar atau seorang ulama, ustadz itu waspada dan menjauhi dengan sepenuhnya untuk memulai suatu penyusunan atau penulisan atau pengarangan. Hendaknya waspada dan juga menjauhi. Kapan itu? Malam yata'ahhal bihi, malam yata'ahhal lahu. Ketika dia tidak memiliki keahlian dalam bidang tersebut. Fa inna dzalika yadurruhu fi dinihi wa ilmihi wa irdihi. Karena jika dia tidak memiliki keahlian kemudian dia mencoba untuk menyusun sesuatu, atau menulis buku atau mengarang buku, maka itu dapat membahayakan dirinya. Baik dalam agamanya, ilmunya, atau juga kehormatannya. Wal yahdhar aidon, dan hendaknya juga seorang pengajar itu waspada min ikhraji tasnifihi min yadihi. Untuk mengeluarkan hasil karyanya, hasil dari penulisan atau pengarangannya tersebut dari tangannya illa ba'da tahdhibihi. Jadi hendaknya seseorang ulama kalau setelah menulis itu kalau ingin mengeluarkan karyanya ke publik itu hendaknya seleksi dahulu. Wa tardadi nadharihi fihi, dan juga hendaknya dia teliti dan juga ditelaah terlebih dahulu. Wa takririhi, dan juga telah diulang-ulang, dibaca diulang-ulang, kemudian diteliti dan ditelaah, baru kemudian diluncurkan, diberikan kepada khalayak. Kemudian beliau melanjutkan, wal yahris ala idahil ibarati wa ijaziha. Dan hendaknya seorang pengajar atau ustadz atau ulama itu bersungguh-sungguh, hendaknya bersungguh-sungguh untuk menjelaskan suatu ibarah, suatu ungkapan. Kita mengetahui bahwa dalam agama kita itu banyak istilah atau ungkapan. Hendaknya seorang ulama kalau sudah ingin menyusun atau mengarang suatu kitab misalnya, itu bersemangat untuk menjelaskan ungkapan-ungkapan tersebut. Wa ijaziha, dan juga meringkasnya. Karena dalam hal meringkas itu akan mempermudah penuntut ilmu. Kemudian fala yudihu idahan yantahi ilar rokakati. Maka jangan sampai seorang ulama itu ketika menjelaskan sesuatu, itu justru menjelaskan dengan penjelasan yang akhirnya justru akan menyebabkan kerancuan. Wala yujizu ijazan yufdi ilal mahqi wal istighlaqi. Dan juga jangan sampai seorang ulama
itu ketika meringkas suatu ilmu, itu justru meringkas sampai ada yang terpotong dan juga menjadi sulit untuk dipahami. Kemudian beliau melanjutkan wayan bagi an yakuna tina'uhu minat tasnifi bima lam yusbaq ilaihi aktsaru. Dan juga hendaknya yang menjadi perhatian bagi seorang ulama ketika ingin menyusun kitab atau mengarang kitab, itu adalah kitab dalam perkara yang belum pernah dituliskan kebanyakannya. Ya, belum ada yang mendahului pembahasan tersebut. Wal muradu bihadza, dan yang dimaksud dengan hal tersebut, alla yakuna hunaka musannafun yughni an musannafihi fi jami'i asalibihi. Artinya apa maksudnya adalah jangan sampai di sana artinya sudah ada kitab yang sebetulnya itu sudah mencukupi penjelasan dari kitab yang akan ditulis oleh ulama tersebut. Ya, misalnya ada suatu kitab yang sudah menjelaskan apa-apa yang ingin dia jelaskan. Ya, kalau itu tidak perlu, karena sudah ada yang menuliskannya terlebih dahulu, fi jami'i asalibihi, artinya di seluruh uslubnya, metode penjelasannya, apa yang ingin dia jelaskan itu sudah ada kitab yang seperti itu. Ya, seluruhnya sama persis, itu sudah ada, maka tidak perlu lagi menulis hal tersebut. Fa'in aghna an ba'diha falyusannif min jinsihi ma yazidu ziyadatin. Adapun jika memang sudah ada suatu kitab yang sudah memenuhi sebagian dari hal yang ingin dia tulis. Ya, jadi sudah ada tulisan, tapi menurut ulama tersebut ya sudah terpenuhi tapi baru sebagian saja. Maka hendaknya ulama tersebut menulis ya kitab yang sejenis, namun ada tambahannya, tambahan yang beliau inginkan. Yuhtafalu biha, ya, yang tambahan tersebut dapat atau perlu diperhatikan. Ma'a dhammi ma fatahu minal asalibi, ya, dan juga dengan menggabungkan apa-apa uslub atau metode yang terlewat dari kitab yang sebelumnya. Kemudian wal yakun tasnifuhu fima ya'ummul intifa'a bihi. Ya. Dan juga hendaknya karyanya tersebut, buah karyanya itu adalah umum, ya, yang manfaatnya itu luas. Wa yakthurul ikhtiyaju ilaihi, wa yakthuru al-ikhtiyaju ilaihi. Dan juga hendaknya kalau menulis sebuah karya tulis itu yang banyak orang yang membutuhkan karya atau kitab tersebut. Ya, jadi sampai di sini itu adalah penjelasan dari Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu ta'ala. Kemudian asyarhu, penjelasan dari penggalan tadi. Ya, kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala menjelaskan al-qismus tsalitsu, bagian yang ketiga dari adab seorang pengajar, yaitu adabul mudarrisi fit tasnifi, adab seorang pengajar, guru atau ustadz terhadap penulisan, dalam mengarang, dalam menyusun. Hadzal adabus tsalitsu min adabil mudarrisi. Ini adalah adab yang ketiga di antara adab-adab seorang pengajar. Wa huwa adabuhu fit tasnifi, yaitu adab seorang pengajar dalam mengarang atau menyusun. Wa tasnifu jaddatun salakahal ulama'u qadiman. Dan tasnif, menyusun kitab atau membuat buah karya,
itu adalah jalan yang ditempuh ulama terdahulu. Walam yakunil ilmu mudawwanan. Ya, walaupun dahulu yang namanya ilmu itu belum tercatat, wala mu'allafan kutuban, dan juga yang namanya ilmu itu belum tersusun dalam bentuk kitab, wa abwaban, dan juga dalam bentuk bab-bab, fi zamanil mutaqaddimina minas sahabati radhiyallahu anhum wattabi'ina. Ya, jadi ilmu itu belum tercatat, belum tersusun dalam kitab atau bab-bab pada zaman awal keilmuan, yaitu zaman sahabat radhiyallahu anhum dan tabi'in. Wa innama fa'ala dzalika man jaa'a ba'dahum. Ya, sesungguhnya para ulama yang memulai menyusun kitab atau menyusun karya tulis itu adalah yang datang setelah mereka. Artinya mulai zaman tabi'ut tabi'in. Pada zaman sahabat dan tabi'in itu belum ada, belum tercatat, belum tersusun kitab-kitab. Kemudian beliau melanjutkan, inayatul ulama'i bitta'lifi. Kepedulian para ulama ya terhadap ya karya tulis. Wa qad kana lil ulama'i inayatun fa'iqatun fit ta'lifi. Sungguh ya dahulu para ulama itu memiliki perhatian yang besar terhadap buah karya. Ya, baik itu kitab maupun risalah dan lain sebagainya. Wa badalal umra wal juhda fihi. Dan juga para ulama itu mencurahkan usianya dan kesungguhannya di dalam menuliskan buah karya atau kitab. Hattal mamati. Ya, sampai tutup usia, sampai meninggal dunia. Hatta inna minhum man lam yukmil kitabahu. Ya, sampai-sampai di antara para ulama, itu ada para ulama yang tidak sempat menyelesaikan atau menyempurnakan kitab mereka. Minhum an-Nawawiyu, dan di antaranya adalah Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Ya, kita mengetahui bahwa Al-Majmu' itu adalah kitab syarah terhadap Muhadzab, buah karya Asy-Syirazi. Namun sampai beliau meninggal dunia tidak sempat ya mensyarah seluruh kitab Muhadzab dari Asy-Syirazi tersebut. Kama taqaddama, sebagaimana telah dijelaskan di awal kitab ini. Wa Abu Syammata, ya, dan juga contoh ulama yang tidak sempat menyelesaikan kitabnya adalah Abu Syammah. Yang dikatakan beliau memiliki syarah matan Asy-Syatibi yang berkaitan dengan qiraah Al-Qur'an. Ya, beliau memiliki syarah panjang yang belum sempat diselesaikan. Ya, tuwuffiya sanata khamsin wa sittina wa sittimi'atin minal hijrati. Yang beliau wafat pada tahun 665 Hijriyah. Wal Iraqiyyu, ya, dan juga ulama yang belum sempat menyelesaikan kitabnya itu Al-Iraqi. Yang beliau memiliki kitab Tarhut Tathrib fi Syarhi At-Taqrib. Yang beliau belum sempat menyelesaikan syarah terhadap takrib tersebut. Walaupun diselesaikan oleh putranya, yaitu Al-Iraqi juga. Tuwuffiya, beliau wafat pada sanata sittin wa thamanimi'atin minal hijrati. Beliau wafat pada tahun 806 Hijriyah. Ya, kemudian kita lanjutkan al-farqu bainat tasnifi wa ta'lifi. Nah, perbedaan antara tasnif dan ta'lif. Ya, karena kalau secara bahasa ya biasanya diterjemahkan sama. Tasnif, ta'lif itu menulis, mengarang atau menyusun.
Namun ada ulama yang membedakan kedua istilah tersebut, walaupun juga terjadi perbedaan pendapat mengenai perbedaannya. Tapi ini dijelaskan salah satunya. Wal farqu bainat ta'lifi wat tasnifi, ya maka perbedaan antara at-ta'lif dengan at-tasnif, ya ini perbedaan yang sering kita temui. Karena ada yang membedakan mu'allif dengan musannif. Maka di sini dijelaskan anna ta'lifa a'ammu minat tasnifi. Yang namanya ta'lif itu lebih umum daripada tasnif. Wa dzalika anna tasnifa ta'lifu sonfi wa dzalika anna tasnifa ta'lifu sonfin minal ilmi. Karena yang namanya tasnif itu menyusun penggolongan dari suatu ilmu. Wala yuqalu lil kitabi idza tadammana naqda syai'in minal kalami musannafun. Ya, musannafun naibul fa'il dari yuqalu. Wala yuqalu lil kitabi idza tadammana naqda syai'in minal kalami musannafun. Dan jika suatu kitab itu mengandung kebalikan dari suatu pendapat, itu tidak disebut sebagai musannaf. Ya, jadi yang namanya tasnif, kalau menurut definisi ini, tidak mungkin mengandung sesuatu yang berkebalikan dari suatu pendapat yang sedang dibahas. Mengapa? Li'annahu jam'un lisyai'i wa dhiddihi. Karena berarti karya tersebut menggabungkan antara suatu perkara dan juga kebalikannya, lawannya. Wal qawli wa naqidhihi, dan juga mengumpulkan suatu pendapat dan juga kebalikannya. Wat ta'lifu yajma'u dzalika kullahu. Adapun ta'lif itu menggabungkan itu semua, suatu pendapat dan kebalikannya seluruhnya. Kita lihat catatan kaki, ya, unzur ini dapat dilihat pada Al-Furuq, ya, kitab Al-Furuq lil Askari, buah karya Al-Askari rahimahullahu taala, safhata arba'ina wa mi'ataini, pada halaman 240. Kita kembali ke atas. Kemudian taqdimut tasnifi ala tadrisi 'inda Ibnul Jauziyyi, yaitu mendahulukan atau lebih utamanya buah karya ya, daripada mengajar, ya, mengajar secara langsung menurut Ibnul Jauzi. Ya, maksudnya Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala menganggap mengarang suatu kitab itu lebih utama daripada sekedar mengajar secara langsung. Qala Ibnul Jauzi yahutsu 'ala tasnifi. Ya, Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala itu mengatakan sambil memotivasi para ulama untuk menuliskan kitab, ya, membuat buah karya. Beliau mengatakan, Ra'aitu minar ra'yil qawimi. Ya, saya berpandangan di antara pendapat yang benar itu adalah anna naf'at tasanifi aktsaru min naf'it ta'limi bil musyafahati. Ya, ini menurut beliau bahwa manfaat buah karya tulis itu lebih banyak daripada manfaat mengajar secara lisan. Ya, ini adalah pendapat beliau bahwa buah karya tulis berupa kitab itu lebih bermanfaat daripada mengajar secara lisan. Mengapa? Li'anni usyafihu fi umri adadan minal muta'allimina. Ya, karena saya itu sepanjang umur saya itu hanya mampu mengajarkan secara langsung hanya sekian banyak para penuntut ilmu. Ya, jumlahnya terbatas. Ya, karena usia terbatas, waktu terbatas, tempat terbatas, maka yang bisa saya ajari langsung itu hanya sekian jumlahnya.
Wa usyafihu bitasnifi khalqan la tuhsa ma khuliqu ba'du. Dan dengan buah karyaku, dengan karya tulisku, kitab-kitabku, aku dapat mengajarkan manusia yang tidak terhitung, ya, berapa manusia yang akan tercipta setelah saya meninggal. Ya, setelahku atau ya ba'du ini bisa banyak takdirnya. Tapi misalnya ba'da mauti misalnya, setelah kematianku. Ya tidak terhitung kalau dengan buah karya, dengan kitab, itu jumlah orang yang akan membaca kitab beliau itu sangat banyak dibanding yang diajarkan secara langsung. Wa dalilu hadza, dan yang menjadi bukti akan hal tersebut, annantifa'an nasi bitasoni fil mutaqaddimina, ya bahwa manfaat yang didapat oleh manusia dari kitab-kitab para ulama terdahulu aktsaru min intifa'ihim bima yastafidunahu min masyayikhihim. Ya, manfaat yang didapat dari kitab para ulama terdahulu itu pasti lebih banyak daripada manfaat yang didapat para penuntut ilmu dari faedah yang diajarkan oleh syaikh-syaikh mereka. Dan ini terbukti bahwa ilmu yang sampai kepada kita itu lebih banyak dari kitab-kitab para ulama terdahulu daripada penjelasan ya ustadz-ustadz kita atau faedah-faedah yang didapat dari ustadz kita, walaupun tentu kitab tersebut dijelaskan oleh para ustadz kita. Ya, namun manfaatnya itu lebih banyak dari ungkapan-ungkapan yang ada dalam kitab-kitab tersebut. Kemudian beliau melanjutkan, haqquhu ala tasnifi, hak seorang penuntut ilmu ya, dalam menyusun buah karya atau mengarang. Fayan bagi lil alimi an yatawaffaro ala tasonifi. Maka hendaknya seorang ulama, ustadz, itu memperbanyak buah karya atau karya tulis. In wuffiqa litasnifil mufidi, ya, itu dengan syarat jika dia diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menghasilkan buah karya yang bermanfaat. Fa innahu laisa kullu man sonnafa. Ya, karena apa? Tidak setiap orang yang bisa atau ingin menulis, itu kemudian harus menulis. Ya tentu banyak yang ingin meninggalkan buah karya, namun tidak setiap orang yang ingin meninggalkan buah karya itu kemudian harus menulis. Walaisal maqsudu jam'a syai'in kaifa kana, dan juga bukan maksudnya memperbanyak buah karya itu ya mengumpulkan segala sesuatu bagaimanapun keadaannya. Artinya apa? Tidak setiap orang itu kemudian dapat membuat buah karya atau berhak menuliskan buah karya. Wa innama hiya asrarun yattali'ullahu 'alaiha. Ya, sesungguhnya itu hanyalah ya rahasia yang diketahui oleh Allah. Ya. Man syaa min ibadihi, dari siapa saja yang Allah kehendaki dari para hambanya. Wa yuwaffiquhu likashfiha. Ya, dan juga Allah memberikan taufik untuk menyingkap hal tersebut. Fayajma'u ma furiqa. Maka orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala itu dapat mengumpulkan apa-apa yang terpisah dari keilmuan. Au yurattibu ma syuttita, atau dapat menyusun apa-apa yang tercerai-berai. Au yashrahu ma uhmila, ya, atau
ya ulama yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala itu dapat menjelaskan apa-apa yang terlantar atau ya terlupakan, belum terbahas. Hadza huwa tasniful mufidu. Inilah yang disebut dengan buah karya yang berfaedah atau bermanfaat. Kemudian zamanut tasnifi, ya zaman dalam masa untuk mengarang atau menghasilkan buah karya. Wayan bagi irtina mutasnifi fi wasatil umri. Dan hendaknya seorang ulama itu kalau ingin menghasilkan buah karya, itu mengambil kesempatan untuk menghasilkan buah karya di pertengahan usianya. Artinya apa? Jangan terlalu muda, jangan terlalu tua. Mengapa? Beliau menjelaskan, li'anna awailal umri zamanut tolabi. Karena yang namanya awal usia, itu adalah masa-masa untuk menuntut ilmu. Ya, jangan sampai kalau masih muda, harusnya masih menuntut ilmu, sudah ya banyak menghabiskan waktu untuk menghasilkan buah karya. Ya, masanya adalah untuk menuntut ilmu. Kemudian wa akhirahu kilalul hawasi. Tetapi akhir dari usia, kenapa sebaiknya tidak digunakan untuk menulis ilmu? Karena itu sudah masa lemahnya indera. Ya, sehingga dikhawatirkan buah karyanya tidak akan lagi menjadi matang. Kita lihat catatan kaki. Ini ada pada Saidul Khotiri, buah karya Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala, safhata thamanin wa ishrina wa mi'ataini ila safhati tis'in wa ishrina wa mi'ataini. Halaman 228 sampai halaman 229. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.